Selamat sore, saya sekarang lagi dengan Romo Wawan. Perkenalkan, nama saya Romo Filipus Bagus Widiawan, biasa disapa Romo Wawan. Saya berkarya di Paroki Santa Maria Botong, Keuskupan Ketapang, sudah 4 tahun 4 bulan sejak tabisan dulu pertama kali tugas di Botong. Asli saya dari Klaten, Jawa Tengah, dan saya anggota Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Nah, itu perkenalan singkatnya. Sip, Romo Wawan ini kalau di kalangan umat itu Romo yang energik, semangat, kemudian juga rajin turne, macam-macam lah. Pokoknya banyak hal baik tentang Romo Wawan. Pengalaman Romo di Ketapang apa yang paling menyentuh lah selama berkarya di Keuskupan Ketapang, Romo? Pengalaman yang menurut saya paling menyentuh itu adalah bisa menyapa saudara-saudari kita yang ada di pedalaman, yang kalau ke tempat mereka itu butuh perjuangan, nuntun motor, jalan kaki, masuk sungai, kadang-kadang juga tumbang dan sebagainya. Tetapi setelah berjumpa dengan mereka, lalu saya menemukan juga, oh ada ya umat Allah yang ada di tempat dalam seperti ini, yang sepertinya jarang tersapa. Nah, maka pengalaman paling tersentuh adalah menyapa mereka, saudara-saudari kita di tempat yang paling jauh, yang dulu tidak pernah saya bayangkan ada umat di tempat yang seperti itu. Dan ketika berjumpa dengan mereka tuh, ternyata kebahagiaan itu sederhana. Berjumpa, bisa makan, minum bersama, bercerita, macam-macam bisa dilakukan di sana. Itu hal sederhana yang dulu saya cari-cari, kebahagiaan itu apa sih? Ternyata kebahagiaan itu ya bertemu, makan, minum, ngobrol dengan mereka yang jarang disapa oleh gembala, atau kalau di tempat sini ya romo-romonya begitu. Itu menyenangkan sekali. Di Paroki Botong tuh Mo, bagaimana situasi geografisnya? Botong itu dari kecamatan ya kurang lebih hampir 30 kilo begitu, dengan jalan yang masih tanah, banyak lubang. Terus kalau orang sana menyebutnya licak, licak itu becek, berair, yang seringkali kalau hujan itu ban motor itu hanya berputar di tempat gitu ya. Memang butuh yang namanya perjuangan. Kadang juga kami mengalami banjir di sana karena sungainya mengalami pendangkalan. Lalu mungkin ini juga bagian dari suara warga atau umat yang ada di sana untuk pemerintah daerah lebih memperhatikan kami yang ada di pelosok, karena memang susah sekali akses ke sana. Beberapa waktu yang lalu banyak orang kecelakaan sampai kakinya patah, tangannya patah, anak-anak sekolah juga kesulitan. Lalu kadang ada kelangkaan gas, kelangkaan telur dan sebagainya. Itu karena memang akses jalan menuju ke Botong ini begitu sulit. Mobil belum ada yang bisa masuk sampai ke Botongnya, karena di sana ada jembatan gantung. Jadi mobil diparkir di dekat jembatan gantung. Tapi akhir-akhir ini menjadi semakin sulit karena jalan menuju ke jembatan gantung juga rusak. Maka diparkir di kampung sebelah, namanya Kampung Empasi. Kalau ada tamu jauh yang pakai mobil sampai sana double gardan, tentunya kami jemput dengan motor. Itu. Dulu terpikir enggak Romo, masih frater dulu, akan berkarya di Ketapang, di Botong begitu? Saya dulu cita-cita saya kan pengen ke Papua. Saya jiwa petualangnya itu cukup besar begitu ya. Lalu mendengar cerita-cerita soal Papua itu saya tertantang dan pengen mengenal budaya orang-orang yang ada di sana. Tetapi kebetulan waktu itu provinsial di tahun 2021 menawarkan kepada Yesuit muda
yang mau berkarya di Kalimantan. Dalam benak saya waktu itu yang muncul adalah mungkin lah Kalimantan ini adalah Papua saya begitu. Maka lalu saya memberanikan diri ngomong dengan provinsial bahwa saya siap diutus menjadi misionaris domestik di Kalimantan. Memang medan yang seperti itu tidak terbayangkan bagi saya. Jalan yang sulit, lalu akses ke sana kemari juga sulit. Tetapi yang cukup menghibur di sana itu adalah penerimaan umat yang begitu baik. Saya diterima, saya punya teman, punya sahabat, dan melayani di sana secara sederhana begitu, tidak terlalu sulit di sana sebenarnya untuk berbaur dengan umat yang ada di Botong. Pernah nangis enggak, Mo? Nangis, kalau nangis pernah ya waktu itu ketika tersentuh, ketika anak-anak mulai menyanyikan lagu Bunda Maria di tepian Sungai Kualan begitu, yang waktu itu Bapak Uskup juga hadir di sana, mengingat masa-masa lampau Sungai Botong masih begitu bersih, alam Botong begitu terjaga, tetapi akhir-akhir ini cukup rusak ya, tentu juga karena orang-orangnya yang mencari hasil tambang begitu, hasil tambang di sana, lalu sungai mulai rusak, juga tanah-tanah itu juga mulai rusak, dikeruk dan sebagainya. Itu yang bagi saya lalu menjadi sebuah keprihatinan. Saat itulah saya merasa tersentuh, sedih begitu melihat kenyataan yang ada di sana. Kalau yang muncul pertanyaan fundamental waktu itu, pernah saya turne ketika jalan hujan dari Kualan Tengah mau pulang lewat Sungai Bansi. Waktu itu lebih dari 20 kali mungkin saya jatuh boncengkan seorang OMK begitu. Saya sampai bertanya apa sih yang saya perjuangkan di tempat ini begitu, sampai harus jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun begitu. Tetapi lalu saya menyadari bahwa karya di Botong itu adalah pekerjaan dari Tuhan sendiri, dan saya dilibatkan di dalam karya di tempat ini. Tentu kalau ada sesuatu yang baik terjadi di Botong, itu adalah karya Allah. Kalau masih ada yang kurang di sana, tentu membutuhkan orang-orang lain yang punya ide-ide kreatif, semangat yang lebih besar dan sebagainya untuk terus melayani umat yang ada di sana. Karena inilah pekerjaan Allah, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan orang-orang yang kemarin sempat berkarya di Botong, tapi pekerjaan Allah yang membutuhkan lebih banyak orang-orang untuk datang ke Botong. Itu yang saya sadari. Romo mendengar kabar harus melayani tempat lain lagi itu kapan, Mo? Saya mendapat info bahwa saya akan pindah itu setelah Natal, tanggal 27 Desember saya mendapat surat penugasan baru menjalani tersiat. Tersiat itu adalah semacam masa novisiat tahun ketiga, belajar lagi soal autobiografi Santo Ignatius, belajar lagi soal latihan rohani, belajar lagi soal konstitusi, belajar lagi semangat-semangat serikat, dalam arti tertentu menyegarkan kembali cara bertindak serikat, semangat-semangat serikat, untuk nantinya ketika berkarya kembali itu disegarkan dan lalu menjadi lebih semangat lagi. Semangat-semangat Yesuit tetap tertanam di dalam seorang Yesuit, lebih-lebih saya yang masih muda ini masih perlu belajar banyak semangat-semangat dalam serikat Yesus. Waktu mendengar kabar itu perasaan Romo apa? Saya, Botong itu adalah cinta pertama saya tentu setelah saya ditabiskan menjadi seorang imam Jesuit. Saya belajar untuk masuk dalam adat dan budaya Dayak Kualan. Saya bersahabat dengan mereka, bahkan saya menggelari diri sebagai Paku Baja, Panglima Kualan bangsa Jawa. Dan 4 tahun ini rasanya semakin hari semakin akrab, semakin betah, semakin kerasan, semakin mencintai juga. Lalu sebenarnya ada rasa berat untuk meninggalkan Botong ya, tetapi kami
anggota Serikat Yesus atau sering disebut sebagai Yesuit diajari untuk tidak lekat baik terhadap tempat maupun terhadap orang dan sebagainya. Kami belajar menjadi taat pada Serikat Yesus, pada provinsial, bahwa kalau kami ditugaskan di tempat yang baru, kami harus menjadi pribadi yang lepas bebas. Menurut kami seorang Yesuit, pimpinan itu jauh lebih tahu kami daripada kami sendiri, sehingga bukan kehendak kami tetapi kehendak Allah di dalam pimpinan kami itu. Dan kalau saya kemarin ditugaskan di Ketapang, tentu superior saya atau pimpinan saya adalah uskup, dan saya pernah mengatakan kepada Bapak Uskup bahwa saya orangnya gereja, siap diutus, dipotong dengan situasi kondisi yang ada di sana. Tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak memunculkan kata-kata yang membuat putus asa, tetapi lebih berpengharapan bahwa Allah itu pasti memberikan orang-orang baik juga untuk memperhatikan kami, dan itu sungguh nyata betul bahwa Allah memberikan kepada kami orang-orang baik yang lalu kami menjadi penyalur rahmat Tuhan bagi orang-orang baik yang mau memperhatikan umat di Botong itu. Ya. Apa spesialnya Ketapang? Yang spesial dari Keuskupan Ketapang tentu persaudaraan, persahabatan di antara para imam. Maka selalu ada kerinduan bagi saya untuk datang ke Ketapang, berjumpa dengan rekan-rekan imam, bruder, suster, frater yang berkarya di Ketapang ini. Dan bagi saya sharing itu memperkaya, sharing itu memperteguh, sharing itu meneguhkan satu sama lain. Oleh sebab itu persaudaraan, persahabatan ini harus tetap dijaga. Kalau Bapak Uskup mengatakan sinodalitas, berjalan bersama, saya rasa berjalan bersama di Keuskupan Ketapang sudah berjalan, hanya kualitasnya tentu lebih ditingkatkan lagi. Dan potensi umat Katolik di Ketapang ini sungguh luar biasa. Maka domba-domba itu perlu dijaga, domba-domba itu perlu dibimbing supaya bukan hanya banyak secara jumlah tetapi juga berisi lah secara kualitas, agar umat Katolik di Keuskupan Ketapang ini juga bisa memberi kesaksian ketika mereka berkecimpung dalam dunia politik, pemerintahan, dan juga posisi-posisi strategis di tengah masyarakat, agar mereka menjadi saksi Tuhan, membagikan kasih pada orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan juga difabel. Oke. Ada kata-kata untuk umat Botong, Mo? Kata-kata untuk umat Botong. Terima kasih umat Botong sudah menerima saya, mencintai saya, dan juga banyak memberikan pelajaran hidup untuk saya. 4 tahun 4 bulan ini saya boleh berjalan bersama dengan umat Botong. Kedepannya tentu akan ada Yesuit-Yesuit lain yang menyusul ke Botong. Percayalah bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk berkarya di antara kita. Maka kehadiran saya hanya menjadi salah satu yang dipakai oleh Tuhan untuk menyapa dan juga melayani umat di Botong. Terus berproses, terus semakin mendalami iman, terus berpengharapan bahwa Tuhan itu pasti memberikan orang-orang terbaiknya untuk hadir di Botong. Makanan kesukaan Romo selama di Ketapang, secara khusus di Botong apa, Mo? Makanan, minuman. Kalau makanan yang saya suka, paling saya suka itu waktu saya di kering yang namanya kering raya. Waktu itu ada kuyuk bakar. Kuyuk bakar itu B berapa ya? B1 tapi dibakar, itu rasanya sungguh lesat. Baru kali itu saya merasakan B1 yang rasanya seperti itu.
Kalau minuman favorit dulu awal-awal ya tua begitu ya. Tetapi mengingat kondisi dan juga kesehatan boleh minum, tetapi ingat kesehatan, juga tahu takaran tubuh kita supaya jangan berlebihan. Tua itu bagian dari orang beradat dan itu penting, harus ada, wajib ada maksudnya. Sebagai bagian dari ritual adat setempat, saya meminum itu bagian dari saya mau masuk menjadi orang Dayak. Memang saya orang Jawa, identitas Jawa, tetapi dimanapun saya berada, saya mau belajar pada orang-orang yang saya temui dan tempat baru. Dan konteks ini adalah Botong, saya mau bersekolah di situ karena tempat baru adalah sekolah baru juga buat saya. Suatu saat ketika Romo ditawari berkarya lagi di Keuskupan Ketapang, bagaimana? Kalau bahasa Botongnya for sure, tentu saja saya akan menerima tawaran itu karena ini cinta pertama saya sebagai imam. Tidak akan pernah terlupakan kalau memang Tuhan menghendaki lewat pimpinan, lewat provinsial bahwa saya harus kembali ke Botong dengan hati yang gembira, dengan kaki yang ringan untuk melangkahkan kaki saya, maka saya terima keputusan perutusan menuju ke Botong. Ya. Romo Wawan ini cerdas, kemudian mudah bersosialisasi. Ini menurut sharing-sharing umat. Bagaimana panggilan Romo dipupuk di Kalimantan, secara khusus di Ketapang, dibandingkan, bukan mau dibandingkan ya, ketika Romo dulu di Jawa? Ya itu tadi, saya punya semangat. Setiap orang yang saya jumpai adalah guru saya. Setiap tempat yang saya datangi adalah sekolah saya. Saya mau belajar dari apapun dan juga dari siapapun. Kalau kelihatannya saya cerdas, itu nampaknya saja. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah kemauan untuk mau belajar hal-hal yang baru, menjadi luas, menjadi fleksibel, bahwa saya sebagai anggota Serikat Yesus itu dididik untuk menjadi available, siap sedia di medan karya apapun, harus siap, dan tentu itu harus punya semangat belajar yang kuat gitu. Maka saya senang juga kalau ada yang menilai itu saya semangat. Kalau cerdasnya saya tidak terlalu yakin ya dengan itu, tetapi syukurlah bahwa umat lalu dengan tanggapan seperti itu lalu menerima saya dengan baik. Ada kata-kata terakhir Mo di akhir video ini? Kata-kata terakhir yang bisa saya sampaikan, saya punya sejak SMA saya punya prinsip amicus humani generis. Semua orang adalah sahabat. Di Keuskupan Ketapang saya diterima sebagai seorang sahabat. Begitu pula di Botong saya juga diterima sebagai seorang sahabat. Dan saya berharap di tempat-tempat lain di mana nanti saya berada juga bisa bersahabat dengan apapun, dengan siapapun. Karena dengan demikian lalu saya mudah beradaptasi, mudah untuk menjalani tugas-tugas yang baru. Memang tugas yang lama itu sudah kerasan, sudah betah, sudah cinta, tetapi Tuhan menawarkan rahmat lain di tempat-tempat lain. Maka saya juga harus mampu bersahabat dengan tempat dan juga orang-orang lain di luar sana. Rahmat Tuhan itu sungguh besar ditawarkan pada kita semua. Maka carilah peluang-peluang rahmat itu dimanapun, kapanpun, berjumpa dengan siapapun. Terima kasih. Terima kasih Romo Wawan, sehat selalu. Terima kasih. Luar biasa Romo Wawan. Oke.